Bapak saya akhirnya jadi bisa sembuh, adik-adikku kalau dewi tidak terlalu terepotkan, bisa nyambut gaya meneh. Kenapa? Saya bentuk syukur saya luar biasa. Belum yang kakinya bosok, wis mambu ngopeni sisa. Maka berapa banyak anak yang mau ngopeni anak yang kakinya bosok? Enggak ada. Apa yang dilakukan? Pakai perawat home care. Akhirnya ragat lagi enggak? Bayangkan kalau kehadiran Anda kasih tahu dia mau dan akhirnya jadi sehat. Bernilai nggak seperti ini Bapak Ibu? Bernilai nggak? Bisa jadi karena mulut kita banyak orang tersolusikan hidupnya. Ini yang kita inginkan. Karena Anda bisa lihat langsung kan. Belum lagi Pak Kun memang nggak sakit, nggak pernah sakit beliau. Tetapi begitu konsumsi ini apa yang muncul lah, botak hilang kok. Jadi tambah pede saya. Biar kalau itu nggak topi Bapak Ibu. Ini baru yang botak loh. Nah dulu sih terganggu livernya. Betul nggak? Betapa mulinya hidup Anda. Maka kalau saya pernah belajar Bapak Ibu dalam konsep mana rezeki itu nggak bisa dicari, nggak bisa dikejar. Kalau ini urusannya dengan rezeki ini, ya saya ngomong rezeki masa urusannya. Ya rezeki bukan hanya uang, sehat semuanya, lebih mahal kita. Tubuh kita luar biasa Bapak Ibu. Anda pernah tahu tadi saya matur, liver ada yang dicangkok 1,6 M. Liver tak siji, tapi dengan usus besi sebarang sikil tidak harus jadi cangkok. Ngirit apa enggak? Teman saya anaknya kena kanker nasofaring habis 2 M lebih Bapak Ibu. Dan tidak solusi. Pakai usus besi, subarasi sekitar 200 juta habisnya. Tapi clear 100% dinyatakan bersih. Orang mengatakan jadi mahal. Mahal dari mana? Betul. Jadi akhirnya Bapak Ibu nilai ini yang kita ingin tahu. Maka kalau kenapa Bapak Ibu? Akhirnya ketika kita paham konsep ini Bapak Ibu, maka kita akan jadi mana rezeki. Rezeki itu nggak bisa Anda kerja sampai kapanpun kiamat. Kenapa? Rezeki itu kayak air. Rezeki kayak semakin Anda kejar, Melayu kan gitu. Tapi Jenengan Melayu tambah banter rapi ilmu lagi. Mentok tembok, mabur deh. Lenjire sama mabur apa? Artinya rezeki itu semakin Anda kejar, mati-matian Bapak, tidak akan pernah tercapai karena itu ilmunya ada rahasianya rezeki. Maka kalau Anda tahu rahasianya, kadang orang tidak begitu mau ya, tetapi rezeki datang bertubi kan Anda tahu ada resepnya. Apa resepnya Bapak? Kalau Anda mau saya ibarat itu ayam, ya rezeki itu ya kasih umpan aja dia akan datang sendiri. Betul. Cara Anda kemana Pak? Pakai apa? Pakai umpan Bapak Ibu, kasih jagung, kasih kayak macam-macam, dia pasti datang. Anda tidak usah mudah. Reno yang ayam, kecuali ayam kampus ada datang, ada datang. Kalau ayam negeri, ayam kampung, Bapak Ibu nggak akan datang, mau jablok orang mudeng ngomong kok. Betul. Ngerti ini ono panganan teko deh. Betul nggak? Itulah konsep rezeki. Lah bagaimana umpan yang bisa kita lakukan agar rezeki itu datang ke kita Bapak? Salah satunya adalah ilmu. Hari ini kita bertebar ilmu nggak Bapak? iya. Anda dapat ilmu nggak hari ini? Dan jenengan dia kesel sama jam 11 mau lengkap, dia pegel. Ya pegel ngaduk barang. Gitu. Tetapi Bapak Ibu keberkahan muncul karena kita jadi tahu minimal ngomong pengen nyalain diri. Nek wong tuane gerai iso minimal tahu kudu kita piye wong tuaku, betul tidak? Ilmu ternyata Allah akan memberikan 1 derajat orang yang punya ilmu. Ilmu apapun, termasuk ilmu kesehatan. Betul. Yang kedua Bapak Ibu, apa? Silaturahmi. Luar biasa enggak? Bahwa silaturahmi itu adalah kunci rezeki. Allah kasih di situ, Rasul juga mengatakan, wong sing ngomong silaturahmi diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Bagaimana tidak panjang umur, iso guyon karo pancane. Jenengan kenal saya baru hari ini kan. Begitu juga saya. Tapi akrab enggak begini? Iso guyon orang bisa. Belum tentu loh sampean yang ngomong guyon kayak ini. Dewe. Nah, mau dekeran lho. Betul tidak? Betul tidak? Betul enggak? Akhirnya ada tambahan nilai di sini Bapak Ibu. Maka silaturahmi. Belum lagi Allah titipkan rezeki kita itu lewat perantara hamba Allah yang lain, betul tidak? Maka kalau Anda pilih rezekinya baik-baik dengan orang lain. Kuncinya hanya itu aja Bapak Ibu. Dan itu ada di satu. Hari ini Anda jadi kenal saya dengan Pak Yanto. Betul enggak? Kenal Mas Andi. Ini bagi saya keberkahan. Aku nih dolan cek ono kanca ning Kendal. Jenengane Prambanan mambene mengaku. Ini suatu hal yang luar biasa karena sebentar lagi kalau Anda tidak jalin, suwe-suwe dulur ilang apa kalah-kalah. Kita lumbung papat rane sejak 12. Gitu.
Jenengan lungguh kancamu iki jagongan apa ora? Siji duwe anak kancane, gitu. Siji Facebookan, anake ngegame. Dadi akhirnya apa? Sak omah wong 5 wong 4 iki jagongan sak meja ora akeh sing ngomong Bapak Ibu. Betul enggak? Maka kalau ini tidak buta jalin hari ini, maka keberkahan rezeki semakin lama semakin hilang. Kita orang kurang, betul, panas. Nah yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini yang istimewa, yang membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin Allah kalau tidak ada sedekah. Orang mati pun kalau ingin dibalik lagi pengennya apa? Sholat enggak? Sedekah. Karena apa? Anda tahu bahwa orang butuh makan dan Anda hari ini bapak makanan. Apa yang Anda lakukan? Paham maksud saya? Hari ini Anda nggak bisa sedekah dengan cerita Anda. Bisa nggak sedekah dengan ilmu yang hari ini Anda dapatkan? Bisa. Luar biasa. Dengan sedekah Anda mereka tersolusikan hidupnya Anda terangkat secara ekonomi itu pasti kok. Itu hukum alam Bapak. Betul nggak? Berarti gak kunci ini lagi bagaimana rezeki. Maka semakin Anda datang banyak orang yang bahagia, orang tersolusikan hidupnya, wes rasa dikongkong Gusti Allah iki ora rasa. Mesti ikut litir teko. Mas, aku tak tuku rong paket yo, aku tak tuku 5 paket yo Ibu. Antara ribuan orang yang tidak pernah kenal dan tiba-tiba telepon saya. Akhirnya WA, alhamdulillah Pak, saya udah sekarang bisa jalan. Ada yang teman saya, dia belum sampai sekarang belum pernah ketemu orangnya. Ini orang dokter, dia kanker payudara sampai metastase penyebarannya ke susun tulang belakang, ke tulang belakang. Sampai di pen 8 gegeri di pen 10 jadi sembayang setahun gak bisa gerak, gak bisa. Hari ini sudah lari-lari, sudah naik sepeda. Saatnya karaoke di videokan, Pak, terima kasih ya Pak, saya sudah bisa karaoke. Nanti ini loh Bapak Ibu, nek umur isi besok nangis sebenarnya Bapak Ibu. Akhirnya kebahagiaan mereka itu rezeki kita loh Bapak Ibu. Kalau memang ini bisa kita bangun bersama, mari sampaikan bangun ini bahwa di dalam benda. Saya akan siap bantu bagaimana apa yang kita bisa. Jadikan ini sebagai momen kita untuk menggali magnet rezeki. Syukur-syukur kalau ditambahin apa? Kalau saya pernah dulu ngaji Bapak Ibu birrul walidain. Betul? Apa birrul walidain? Sama orang tua. Bakti dengan orang tua. Itu magnet rezeki luar biasa. Kalau hari ini mungkin kita udah mati-matian berjuang. Kok ternyata belum ada perubahan ini kan evaluasi Pak ini. Evaluasi Pak ini Bapak Ibu. Jangan-jangan ada yang kurang. Jangan-jangan ada yang salah. So Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara bagaimana orang menjadi sehat karena kita. Maka Allah kasih perantara AIC. AIC punya sistem kemitraan sekarang. Nah, sekedar tahu, jenengan mungkin bisa jadi batin sebagai hari piro atau jangan. Batin betul. Kok ya ora takon nek tahu. Nah, ora apa-apa ya. Kok ketemu Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Nilai saham kita. Karena kita adalah TBK. Satu-satunya brand farmasi organik Jepang ya. Nek bahasanya kita namanya TBK. Kita udah masuk top insurance. Nah, seterusnya ini adalah yang buat Indonesia visinya menjadi wadah transformasi berintegritas. AFC Care Bapak Ibu, kita udah punya 3 puskesmas pembantu. Karena AFC sudah diserahkan ke pemerintah setempat. Kita yang mana? Ada 1 puskesmas adalah 2 kita. Ini karena kondisi produk kita juga agak kesulitan Bapak Ibu. Kalau dulu setiap tahun pasti mengeluarkan sekitar 4.000 box untuk diberikan kepada yang membutuhkan, tapi kondisi itu tidak mampu. 1 box harga kita 1.800.000. 1 box kita 1.800.000. Di sini mau ngomong itu tuh, kita berapa? Kerja, saat itu orang plus. Di sini berapa? Mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Jujur. Betul, mahal bagian tidak punya duit ini sing lara Bapak Ibu. Awong sing romilan dadi 200 juta mari kok. Murah apa murah? Murah itu banget Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong mahal atau tidak, lihat dong dari fasilitas, betul enggak? Dari buat sisi manfaat. Nek wong Jawa ning arane ora ono barang apik kok rano barang murah kok. Apik itu rumus Bapak Ibu. Itu ora iso ditipu karena bahan bakunya. Betul tidak? Risetnya, uji klinisnya,
pajak impornya, betul tidak? Maka wajar diangkai itu. Ning sikile mone dipoto ora sida, betul enggak? Sing nek dipoto enggak jadi yang kantor kayak gitu bisa clear. Ini jadi kayak barang kayak kacang Bapak. Jujur, Anda hanya punya 100 juta, Anda beli ini hari ini sekarang enggak ada. Karena Pak besoknya adanya tanggal bulan. Karena di permintaannya lo gila-gilaan. Saya stok berapa ratus stok pasti habis sampai kurang-kurang. Paham? Karena bakulan kacang goreng belum tentu bisa kadang sisa kalau minum. Ini loh Bapak Ibu berapa pun habis. Kenapa? Karena masyarakat semakin paham sekarang. Yes, semakin pintar sekarang. Apa yang dia makan efeknya apa? Karena Google takonnya apa-apa. Aku mau bikin kira-kira apa ya guys sampingnya. Google perlu tetap takonin kon nulis bahasa Jawa Google bisa kok. Apalagi teknologi AI dengan ChatGPT itu. Ponakan Pak Dek, garapnya bahasa Jawa. Aku ke SD juara Bapak Ibu. Tapi ke SD lulus pun saya ketik. Wis ora mudeng Bapak Ibu, tak pakai ChatGPT. Iso kok jarak-jarak. Jadi tulisan bahasa Jawa ini plek ketuplek Bapak Ibu. Ora ta ya. Nah, kalau mau pintar-pintaran, pintar AI sekarang Bapak Ibu betul lah. Yang kurang kita ada attitude dari ini, betul nggak? Karakter yang kurang. Maka Bapak Ibu, ini kantor-kantor kita. Nih, ini yang puskesmas yang tadi saya tadi matur Bapak Ibu. Ini masa lanjut. Intinya begini sekarang. Kalau boleh saya tulis, Bapak Ibu tapi kan pengen gratis kan? Betul nggak? Pengen gratis kan? Pak Rizal tersebut Terus Bapak Ibu orang didut karo wong didut pinginane padha ora? Oh didut karo wong ora didut pinginane padha. Apa pengine? Gratis. Iya kan? Betul enggak? Loh, padha ujung apa? Piye itu manusiawi kok. Betul tidak? Abon budget 1 triliun lho Bapak Ibu. Misalnya ini gratis gelem ora? Turah nganggo banget, karena itu manusiawi Bapak Ibu. Dan ini rekor muri kita selalu ini aja sudah dapat rekor muri dikari dalam waktu 2 jam, 4 jam terjual 17.800 box 4 jam. Ini apa rekor muri yang terakhir belum saya santumkan Bapak Ibu. Nah sampai akhirnya kita membangun konsep kemitraan. Artinya begini Bapak Ibu, Indonesia sekarang ini di Jepang ini bentuknya adalah konglomerasi, namanya pabrik biasa, tetapi di Indonesia dikonversi namanya network marketing. Tahu nggak network marketing? Cara Indonesia jenenge apa yang namanya Bapak Ibu? Karena kalau sudah banyak orang yang kopi ya, saya harus jelaskan. Baik. Kenapa MLM? Kenapa? Biasanya yang punya ini dia punya di Watson, Guardian. Pernah dengar nggak Guardian Watson? Itu adalah orang high class. Jadi makanan, kesehatan, produk-produk yang high class itu jualnya di situ. Neng mall, lah neng mall barang si kile atau sepatu apa kelapa. Betul nggak? Maka untuk pemerataan satu-satunya jalan hanya network marketing MLM yang bisa menyentuh siapapun bisa, betul nggak? Akhirnya hari ini kan tidak harus di mall kita bisa belajar. Satu, jadi keterjangkauannya bisa. Karena apa? Hanya mulut lewat mulut. MLM apa? Nek coba jori modal lebih ngomong. Kalau kita ngomongnya cerita rokancane Bapak Ibu mereka paham itu akan jadi solusi di situ. Nah, yang kedua, kenapa orang jadi fobia? Karena sebenarnya kalau kita ngomong MLM hari ini loh kita tidak punya lepas. Mbak sampai tanya Mbak Tari, jenengan ngajeng baju, gawe dhewe ora? Gawe dhewe. Gawe benangnya barang atau gawe dhewe? Hah? Kok bisa? Nah jahite, kainnya kok gawe dhewe ora? Nah, berarti artinya kalau kita ngomong belajar, itu ada namanya pabrik. Pabrik untuk dapat ke konsumen, dia pasti melalui namanya distributor. Selalu Bapak Ibu. Ini rumus, setelah dijual dia punya agen. Setelah punya agen apa namanya? Reseller. Baru apa? Retail. Baru ke konsumen. Bapak Ibu, multi itu artinya apa? Apa level? Level itu apa? Tingkatan. Multi itu kan bertingkat-tingkat. Artinya kan begitu toh. Marketing apa? Nah, pemasaran dengan cara bertingkat. Sama nggak dengan cara itu? Anda punya duit misalnya Honda Beat itu dari pabrik kalau dia akan 1,5 juta loh. Sekarang sampai konsumen berapa? Berapa? 22. Iya, 20 atau 20. Ada selisih berapa itu? 13
13,5 juta. Kemana duitnya? Ya masuk ke distributor, masuk ke agen, masuk ke reseller, itu termasuk tambah iklan, pajak, betul nggak? Betul nggak? Nah, artinya Bapak Ibu, ini multi level apa bukan teman-teman? Multi level nggak? Jadi kita tiap hari sudah ngomong multi level itu karena orang yang belum paham seolah jadi orang makhluk korban, cari korban. Kalau ngomong korban-korbanan loh, saya beli baju itu sih untuk ngomongnya loh orang-orang musuh bakor loh. Itu kan jahit untung nggak? Sing minta benang untung nggak? Sing gawe tentunya untung nggak? Kalau urusan untung-untungan, semua apa yang kita lakukan tidak ada yang tidak menguntungkan orang lain. Bapak Ibu, jenengan bakul tukune warung ini yang bayar. Betul tidak? Jenengan potong ya untuk itu tak potongin. Semua dalam konsep hidup kita. Kalau Anda mengatakan aku menguntungkan orang lain susah, Bapak Ibu, ini yang perlu dievaluasi malu. Evaluasi. Hanya sebetulnya ES itu persis yang dilakukan. Anda pengen membuka jalur distribusi. Hari ini kebetulan hari perdana kami buka jalur distribusi di daerah Kendal. Hanya masalahnya Bapak Ibu tersono pembentuk menjadi jalur distributornya kita. Sehingga kalau jenis jadi distribusi, nanti di situ stok produk diunjuk Critoro kancamu, Critoro dulurmu. Kenapa Anda seorang distributor? Makanya kalau wong tuku lewat distributor, kira-kira perusahaan ngasih duit nggak ke kita? Ngasih nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah, dikira malah protes tau, mau modal ki ora itu gas. Maka kami bangun distribusi. Bagaimana caranya? Nah, kalau kelasnya seorang distributor, distri AFC itu modalnya di angka 21.600.000 Bapak Ibu. Itu dapatnya 12 box. Itu namanya 6 paket. Wes cukup sekali beli selamanya. Forever. Enggak ada belanja ulang macam-macam, enggak ada. Tuk pisan pro selikur 600 yang itu 12 box. Tinggal diri sehat enggak kira-kira? Yang jantung kira-kira sudah clear enggak? Pasti. Tapi kalau kanker memang belum, gagal ginjal belum. Kenapa? 12 box itu kalau gagal ginjal memang belum apa-apa. Karena rusak itu gagal ginjal itu rambut ginjalnya pasti rusak. Kenapa? Sebelumnya penyakitnya mesti ada pendahulu. Betul nggak? Tapi kalau urusan jantung, aterosklerosis rata-rata sudah clear ya. Itu sehat, tapi kita juga statusnya jadi seorang distributor. Maka kalau Bapak Ibu nanti buka jalur distributor lagi yang sama seperti kontennya jenengan, misalnya Mas Ade distributor, modalnya kan sang ini tuh Mas Ade, betul tidak? Terus ngomong Mas Ade, do ayo melu aku pengen sehat kabeh. Mas Ade aku tak tuku sisa sama-sama distributor, maka dengan cara yang sama Mas Ade akan dapatkan cashback dari perusahaan senilai 3.300.000 Bapak Ibu. Dari mana 3.300.000? Karena harganya Mas Ade dengan saya pun sama loh. Satu boxnya 1.800.000. Kami tidak ngambil serupiah pun loh dari Anda beli. Semuanya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke satu boxnya harganya 1.800.000. Nek olah box mesti selikur liter ratus. Saya pun juga beli begitu. Lah kok dapat 3 juta dari mana? Perusahaan untung. Kenapa? Mas Ade beli. Tukune kira 12 box. Sedangkan Mas Ade beli karena ceritanya Mas Ade. Lah gandeng perusahaan ngerti sing ngedol ki Mas Ade. Nek 3.300.000 kasih Mas Ade boleh enggak kira-kira? Boleh. Boleh enggak kira-kira? Piye Mas Ade gelem ora jenengan? Telung Mas Ade. Nek ora diparingi ibu sing kesel. Gelem. Pripun kesel betul? Sampai di sini mulai paham apa itu? Mulai paham? Yes? Yes. Saya pengen hanya meluruskan ini dulu, jangan sampai salah paham. Aku mau jadi korban. Dan kalau mau tahu korban, aku sepatu ya orang gawe diri Bapak Ibu. Jalan motor emangnya gawe diri. Banyak orang teruntungkan karena apa yang kita lakukan, betul tidak? Yes. Nah, beda cerita kalau Mas Ade
delala orang ngomong tuku dia kelasnya agen. Agen itu separuhnya distributor Bapak Ibu, itu 6 box. Berarti berapa? 10 juta 800. Berapa? Berarti separuhnya 3.300.000 no piro itu ya Mas? 2.700.000 ya? 16 hampir jam 7 itu, hampir jam 16.50. 1.650.000 kenapa? Yang beli ke Mas Adi statusnya adalah seorang agen. Nenek mau sing tuku ke kelas distributor itu loh gitu 300. Beji. Nenek Mas Adi sing tuku itu kurang bobrok kelasnya reseller. Nah, iki tuh 550.000. Jadi orang tuku rokok, Mas, aku tuku rokok itu 550, Mas. Orang tuku rokok nek 550, Mas. Lah nek orang tuku nembok ya 550 ping 3, betul tidak? Sak itu 550, betul enggak? Lah nek distributor tadi kan kelasnya 6 paket. Satu paket itu padha karo 2 box, Mas. Tinggal ngepengkan. Sampai di sini jelas. Paham enggak? Kenapa saya cerita hanya distributor? Karena podo-podolnya begawe satu, jarak saya dengan jenengan gak adoh. Maka nek duwe 12 box kan minimal gue muter tiap hari kan iso. Ana kancane butuh iso nyo. Butuh lah nek jenengan mung dicicok duwe dhewe tak. Kok nek ana wong butuh maksus kirim ana loro. Gawe ora Bapak Ibu kira-kira. Waktu yang jadi masalah, yang kedua masalahnya produk ini kadang tiba-tiba jadi langka. Kenapa? Karena permintaannya over Bapak Ibu. Hari ini jadi duit 100 juta misalnya, Raisa loh hari ini dapat langsung sudah eksekusi. Kenapa Indian belum? Nanti dapatnya setelah tanggal jualan. Saya Indian ada berapa ratus stok. Hari ini aja udah berapa ratus hari ini. Jadi boleh ngendikan mahal loh ya. Tapi kewalahan saya masih. Kenapa? Stok saya terbatas, sedang permintaannya sangat. Nah akhirnya setelah ini muncul begini Bapak Ibu, maka ini bisa jadi jalur cerita kita. Maka sehat ekonominya muncul, betul tidak? Sehat jasmani ini kecekel, sehat ekonominya juga tercapai. Ya kayak Pak Kabul sekarang kelasnya udah distributor, betul lah Mas Sus? Iya. Nah maka Pak Kabul begitu ada teman beli 2 box saja oleh perusahaan kasih 550.000. Maka Pak Kabul juga punya hak untuk buka jalur distribusi, buka ke Kendal, buka ke Batam, buka ke Tegal, macam-macam silakan Bapak Ibu. Dan perusahaan akan mencatat ini adalah anak distribusinya Pak Kabul. Oh iya. Baru ini, belum lagi nanti kalau boleh saya tuliskan begini Bapak Ibu, karena perusahaan masih banyak dari harian ini terimanya harian loh Mas Ade. Jadi hari ini Mas Ade beli ke Mas Ade hari ini, besok ya 3.300.000 udah keluar. Jadi nggak tunggu bulanan, karena perhitungannya 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam perhitungannya. Maka kalau setiap hari ada transaksi, gajian kita harian kan? Tiap hari nanti saya tunjukkan akun saya Bapak Ibu. Mohon demi Allah, wallahi bukan karena sombong. Saya belum banyak Bapak Ibu. Saya boleh karena itu untuk sekedar untuk inspi. Ada saya punya 2 akun Bapak Ibu. Yang ini bisa jadi gambaran kita. Kalau kita serius, itu CHC itu detail loh Mas. Silaturahminya dapat. Saya punya 3 sehat, jasmani, ekonomi dan silaturahmi. Lo ada jadi keluarga saya sekarang. Betul. Kenapa ada bareng-bareng berjuang dengan saya? Oke, cerita ya Bapak Ibu. Maka ketika jalur distribusi ini terbentuk akan nanti ada skema yang oleh perusahaan disebut namanya skema jaringan. Di mana skema jaringan itu muncul. Ini misalnya Mas Ade itu seorang distributor. Saya singkat D. Yes. Maka Mas Ade ngajak Mas Ado, ini juga seorang distributor. Berapa? 3.300.000 kan? Betul tidak? Betul. Terus nggak tarik, ditarik belum murah gue, misalnya.
Mbak Tari ngambil juga paket distributor 21.600.000. Sama kemudian ngambilnya rumah pamane Mbak Tari ini tak tuku langsung sehat awake. Lu baru sapa-sapa di sini kalau ora aku kabar. Nah, dapat berapa Mbak Tari juga Mas Ade juga akan ada cashback dari perusahaan berarti 300.000 namanya sponsoring. Nah, sekedar tahu Bapak Ibu, ini kalau D itu kan 6 paket kan? Jumlah paket kan? Maka ketika 6 paket ini digabungkan, maka ada namanya pasangan, 6 pasang namanya. Per pasangnya dikali 300.000. Maka dengan cara begini Mas Ade dapatnya berapa? 3.300.000 tambah 1.800.000. Jadi per satu pasang itu 300.000 kalau distributor. Maka kapan modalnya Mas Ade Bali? Modalnya tadi berapa tuh? Loh, kalau kita mau bisnis boleh dong bertanya kapan modalmu Bali? Boleh nggak? Saya tahu kan Bapak Ibu, kita ingat. Per dua distributor, Mas Ade balik berapa? 6.600.000 ditambah 1.800.000 kan berapa ini? 8.400.000. Betul? Nah, Mas Ade kocone. Pak Ade, asmane mesti Pak Ade. Asmane mau? Mas Pak Padi. Nah, apa tuh Bang? Mas Pujo kali ini mau aja Mas Pujo. Nah, Pak Padi ngambil juga 6 paket atau distributor, maka Mas Ade berapa? Betul nggak? Masuk. Betul. Nah, Pak Rizal ngambil lagi misalnya, ini saya ilustrasikan, pokoknya tak gaya cakaran kiri gitu ya. Nah, ada 3.300.000 lagi, betul tidak? Sama kan? Nah, begitu ada begini, ada 1.800.000 lagi, maka ada muncul 8.400.000 lagi, betul tidak? Yes? Paham? Nah, terus kancari dari cerita Dewi jadi sehat banget toh. Ibu misalnya, oh begini kira-kira aku tak main itu kaget tuku meneh, distributor meneh, maka Mas Ade dapat 3.300.000. Mas Rizal, Pak Rizal melu mundut, pengen sehat juga, ben gede lah, 3.300.000 lagi. Nah di saat yang sama dapat berapa lagi? Sama nggak? Betul? Maka muncul 8.400.000 lagi. Sampai kita tanya Mas Ade, sudah BEP belum? Sudah balik modal belum? Artinya kalau Mas Ade seorang distributor dan balik modalnya, berarti jenengan buka 6 jalur distribusi, selesai. 6 jalur distribusi balik modal, berarti apa? Berarti pro jenengan makan sudah gratis apa belum? Gratis. Pak Ade, Mas Ado sehat, Mbak Tari sehat, gitu. Nanti Pak Rizal sehat, kabeh sehat, gandeng sehat, aku mau sehat, Bapak Ibu ditolong kacanya juga. Betul tidak? Nah, Pak Ade juga membangun jalur distribusi sama dengan Mas Ado, maka akan terbangun distribusi yang menjadi offset tim. Maka kalau boleh saya bagi dua, ini namanya tim kanan, ini namanya tim kiri. Maka ketika terjadi misalnya ada di sini ada 10 paket. Satu paket ada berapa, Bob? Satu paket berapa, Bob? 2 Bob. Maka di sini ada 10 paket, maka akan terjadi 10 pasang, 10 pasang kali 300.000. Dan ini ketika terjadi Bapak Ibu, maka Anda akan bayaran tiap hari. Sampai di sini jelas? Paham? Maka saya cerita distributor karena Bapak Ibu ini ceritanya kan pondok, jadi jadi distributor, jadi agen maupun jadi reseller, ceritanya pondok nggak? Sama, hanya beda di modal sekali kan. 21.600, agen berapa? 10 juta 800. Kalau tadi yang apa yang distributor 21.600 dapat 12. Bob, kalau agen itu berapa? 10 juta 800. Dapatnya berapa, Bob? Kalau reseller berapa? 3 juta 600. Berapa, Bob? Nah,
arek pilih jenengan, arek melu sing di distributor monggo, agen monggo, reseller monggo. Bedane nek iki mau per 550.000, nek jenengan agen per 450.000, nek jenengan reseller per 300.000. Nah, bedanya di sini. Tinggal mengalihkan berapa kok orang beli. Oh, paham deh. Jelas. Belum lagi kalau ada pasangannya kalau distributor itu 300.000 per pasang. Kalau jenengan seorang agen 200.000 per pasang. Nek seorang reseller itu 150.000 per pasang. Arek ngepeke. Paham ya? Nah, mau bedanya yang kedua, kalau reseller itu sedina maksimal 10 pasang sing dibayar. Jadi apa misalnya Mas Ngade ning kene ono 100 paket bayarannya mau 150 per 10. Berapa? 1.500.000. Yes. Tetapi kalau jenengan seorang agen itu sak pasangnya dibayar 200.000. Nah, sampai 60 pasang sehari. Ini nek jenengan seorang distributor, sak pasangnya dibayar 300.000 sampai 200 pasang per hari. Nah, grup D. Maka Bapak Ibu, saya ilustrasikan hanya ya distributor. Saya berharap Bapak Ibu meskipun rada kaya sithik 1.600.000 tapi masih terukur enggak? Kalau mudah terukur enggak? Terukur. Kalau kita ngomong konvensional ada 1.600 harga apa? Saya tanya 1.600 kalau konvensional untuk apa coba? Mau modal apa aja? Betul nggak? Nek ngomong berobat Bapak Ibu, ada kuat 21.600 berobat di rumah sakit nggak ada cashback. Betul nggak? Jenengan yang ini anggap aja berobat, metu 1.600 itu 12 box kan? Wes berobat mari, dapat cashback kan? Nek itu kemudian dapat cashback kan? Orang lain beli dapat bonus kan? Mana yang tidak untung? Sama yang dirugikan di sini. Maka kalau serius Bapak Ibu nanti kita harus rutinkan di kendali. Kita gas bareng-bareng. Karena saya akan banyak teman kita, saudara kita yang hari ini membutuhkan informasi seperti itu. Bisa jadi semua orang